Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan renungan hari ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan Galatia 2 ayat 15-21. Fokus dalam renungan kali ini adalah pada ayat ke-15 dan ke-16 yang berbunyi demikian. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, menaati firman atau Taurat adalah suatu hal yang disejajarkan dengan melakukan kebaikan-kebaikan menurut standar atau takaran atau ukuran Tuhan. Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan kondisi kita sebagai orang berdosa, maka tidak ada satupun dari manusia yang dapat memenuhi standar Tuhan itu. Meski demikian, masih banyak orang yang menganggap bahwa menaati Allah adalah sesuatu yang wajib dan menentukan, di mana kemudian kita berada nanti dalam kekekalan. Dengan kata lain, keselamatan adalah dengan jalan menaati Taurat atau firman-Nya, atau dengan berbuat baik menurut kehendak Tuhan. Sedangkan ada juga orang yang memandang bahwa keselamatan adalah kasih karunia yang diterima melalui iman di dalam Yesus Kristus, yang tersalib karena dosa-dosa kita. Namun, hal itu sendiri tidak cukup. Perlu disertai ketaatan kepada Taurat dan atau perbuatan baik. Dengan kata lain, kelompok pertama meyakini keselamatan ditentukan berdasarkan usahanya sepenuhnya, menaati aturan-aturan agama, moral, etis tertentu. Sedangkan kelompok kedua meyakini bahwa hal itu adalah merupakan suatu hasil dari kolaborasi antara kemurahan hati Allah ditambah usaha manusia yang telah diselamatkan untuk menaati Allah. Jika demikian, kelompok pertama meyakini bahwa manusia sendiri sanggup menyelamatkan dirinya dari murka Allah karena dosa-dosanya tanpa bantuan siapapun, termasuk Allah sendiri. Sedangkan kelompok kedua masih merasa perlu membantu Allah untuk menyelamatkan dirinya dengan jalan menambahkan ketaatan kepada Taurat pada tindakan kasih karunia Allah di dalam Kristus. Sebenarnya, apakah yang Alkitab ajarkan tentang keselamatan dan pembenaran? Alkitab menunjukkan bahwa karena manusia berdosa, termasuk Israel disebut umat pilihan Allah, maka Allah mengutus anak tunggalnya untuk datang menjadi manusia yang kemudian mengorbankan dirinya di salib. Satu kali untuk selamanya, satu kali untuk semua dosa-dosa kita. Meski dalam natur kita masih bergumul dengan dosa kita, tetapi dalam status sebagai orang berdosa, kita telah dibenarkan di dalam anaknya Yesus Kristus yang tersalib dan bangkit itu. Hal ini dapat kita terima dan alami sepenuhnya hanya di dalam iman kepada Yesus Kristus anaknya itu. Iman ini pun merupakan pemberian kasih karunia Allah, sehingga tidak ada satu pun jasa dari kita atas pembenaran atau keselamatan yang kita terima. Kita dapat luput dari murka Allah semata karena kasih karunia Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan inilah yang semestinya menjadi dasar dan alasan mengapa orang Kristen sejati harus hidup menaati firman Allah dan atau melakukan kebaikan sejati menurut ukuran atau standar firman-Nya. Bukan untuk beroleh pembenaran atau hidup kekal, melainkan sebab telah dibenarkan, beroleh hidup kekal, beroleh hidup yang baru di dalam Kristus. Kebenaran iman ini juga yang berulang kali dinyatakan Allah dalam banyak bagian Alkitab.
termasuk beberapa kitab lainnya selain bacaan kita hari ini, yaitu Roma 5 ayat 1, Roma 5 ayat 9, 1 Petrus 2 ayat 24, 2 Korintus 5 ayat 21, dan Roma 3 ayat 28. Sebab itu, bagi kita yang telah dikaruniai iman yang sejati dan menyelamatkan di dalam Kristus, marilah bersyukur dan mengandalkan Tuhan Yesus Kristus senantiasa, baik dalam hal keselamatan maupun dalam hidup seturut kehendak Allah, sebagai dampak serta wujud ucapan syukur dari kasih karunia di dalam Kristus yang telah kita terima melalui iman kepadanya. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Amin.